Kalau ada memori yang ini nggak, yang lo inget banget sama bokap tuh dulu sempat ngapain? Handphonenya masih nyala tuh kita buka, terus kita bacain chatnya yang maksud apa kabar Pak, sehat nggak, yang kayak gitu-gitunya. Jadi itu bikin nangisnya di situ-situ tuh pas ngeberesin justru gitu di. Terus sedih. Nggak pernah lo ada orang Indonesia ditabuk Justin Bieber tuh cuma gua lo. Lo doang ya. Itu prestasi lo gila Justin Bieber bro, ini internasional bro. Gila ditabuk sama pro Zionis. Iya. Akhirnya bikin tuh dia tuh pertama tuh. Yang itu ya, yang martabak ya. Ya itu samping ininya dia. Gue bilang ke Niki, gue pernah bikin kuliner Bekasi emang nih 1 kali dong 1 episode. Itu viewersnya banyak banget. Jadi Bekasi itu emang tempat kuliner terbaik di Sejakarta ini. Gudangnya Jabodetabek, gudangan di situ. Kalau lu bikin kuliner Bekasi, spesifik Bekasi, gue yakin viral. Bener kan dia bikin itu langsung rame. Padahal itu pas sebenarnya si martabaknya mah udah ada ya. Udah ada. Banyak review juga ya. Dan sebenarnya biasa-biasa aja. Cuma maksud gue emang antriannya gokil sih itu. Dan Bekasi itu emang gudangnya kuliner. Nah lu setiap kali bikin kuliner tentang Bekasi, pasti orang tuh langsung komen, anak Bekasi ini kan kayak persatuannya nih. Ya iya. Langsung ya mas. Es cincau tuh berarti cincau gimana tuh? Cincau sejuk tuh? Cincau sejuk dia menggunakan pakai apa? gula aren yang berwarna pandan. Terus creamer sama susu latte. Oh ini aja deh, es limun aja deh. Lu mau juga Dit? Gua enggak. Gua ntar satu aja. Sama ini apa? Makannya kue lapis hijau pandan, lapis hijau kopior, sama pisang goreng in the sky itu apa ya? Lupa. Kalau in the sky dia menggunakan es krim vanilla di atas. Oh nggak usah, pisang goreng aren aja. Ya itu aja dulu. nggak makan berat. Nanti aja. Gua makan itu aja dulu. Ntar gua makan berat ya. Iya. Lu mineral water mau apa? Spiva. Iya mau. Mau ya satu. Set dah. Ditunggu ya Pak. Iya terima kasih ya. Gimana rasanya jadi seorang bapak, Pak? Iya. Ya sampai harus cabut dari podcast. Ya nggak apa-apa sih. Orang udah tahu juga. Ya nggak apa juga sih. Nggak lo kalau di rumah kalau lagi jagain anak lo, ya atau lagi tidur bareng gitu kan suka ngeliat ya kayak. Gue dulu tuh kayak surreal aja gitu kayak ini kok bisa ada orang ini ya. Oh awal-awal gue begitu. Iya, waktu ini sih waktu pas lahirannya sih. Lahirannya. Yang gue azanin itu, yang pas azanin mah langsung kayak gitu kayak, wiset punya anak juga nih gitu. Maksudnya gue kan nikahnya juga awalnya tuh nggak yang kebayang akan nikah dalam waktu cepat kan. Masih yang kayaknya masih pacaran dulu aja lah gitu. Nikah nanti tunggu lebih matang lagi. Tapi ternyata nggak ada yang lebih matang lagi tuh nggak ada. Ternyata mau nikah sekarang, mau nikah 5 tahun lagi, mau nikah 3 tahun lagi mah nggak akan matang-matang gitu menurut gua. Kayak mau nggak mau harus siap aja gitu. Nah untungnya kayaknya jawaban dari Tuhan juga tuh kayak lu harus nikah sekarang deh gitu. Yang memutuskan lo akhirnya untuk menikah tuh apa? Kan ya, pacaran sama Yumi berapa lama? 2 tahun lah, jalan 2 tahun lah. Yang memutuskan untuk nikah ya pertama ya gue nggak pernah pacaran selama itu sih Dit, kayaknya Dit. Gitu ya? Gue paling lama Seserius setahun. itu ya? Iya seserius itu paling lama pacaran setahun. Ini 2 tahun walaupun tetap ada berantemnya tapi ya sama Yumi itu yang paling lama lah sejauh ini, yang paling lama pacarannya gitu. Jadi pas aja umurnya, terus habis itu gue collab sama Bang Denny Sumargo tuh di YouTube gue. Di situ gue udah diingetin gitu yang kayak nggak ada waktu yang tepat lah untuk menikah. Nggak ada inilah, nggak ada mau nyari yang terbaik kayak gitu terus tuh kayaknya tuh bukan, udah nggak mungkin ketemu lah gitu. Paling benar adalah ya
yang udah bikin nyaman, yang udah Cocok gitu ya. rasa cocok, dan ternyata begitu lu nikah sama orangnya juga ternyata oh ya memang dia yang terbaik gitu. Maksudnya kan kadang-kadang karena kita tuh Lo ngomong ini bukan karena lagi habis berbuat kesalahan kan? tidak, kayaknya saya setiap hari berbuat kesalahan udah minta Berarti tiap hari maaf. muji-muji istri dong. Ya jadi kan maksudnya udah momennya tuh udah yang kayak kita pikir istri kita yang sekarang bukan yang terbaik gitu, tapi ternyata pas menikah emang dia yang terbaik gitu. Tuh, Jadi karena udah kita pilih ya. iya, karena emang Tuhan tuh emang bener aja ngasihnya. Kalau kita masih pacaran kan kayaknya bukan ini yang terbaik dah. Iya. Cari lagi yang lain. Kayaknya bukan dia. Tapi ternyata ya maksudnya gue juga cerita ke Yumi, maksudnya sebelum sama dia kan gue tuh jomblonya lama dan adventure ketemu cewek tuh udah lumayan banyak gitu. Bahkan saya jadi saksi waktu bapak modusin cewek. Oh saya juga jadi saksi Anda gitu. Oh, iya, sama sama-sama aja. ya. Jadi gua itu date apa ngerasa kalau wah ini adventure-nya ini udah gitu. Tapi memang proses pencarian yang terbaik itu nggak pernah ada gitu. Betul. Sampai akhirnya ketemu Yumi, pacaran paling lama, gue pikir dia bukan yang terbaik gitu. Akhirnya gue nikah sama dia, ternyata pas nikah, proses nikah emang dia yang terbaik sih. Secara birokrasi gitu, secara secara kerjasama tim Birokrasi itu rumah maksudnya tangga. gimana? Jadi misalnya gini, misalkan yang kayak ada loh istri yang aku boleh main keluar nggak bisa. Oh, ada yang kayak gitu. Dia support berarti. Dia ya? support maksudnya banget ya? gitu, maksudnya Iya. dia support pekerjaan gua, dia support waktu gua memutuskan keluar dari podcast hancur itu kan itu kan sebuah keputusan berat gitu. Iya, apalagi kalau lama ya bareng sama. Iya, dengan alasan yang menurut gua adalah keluarga gitu. Dia support gitu. Maksudnya ya udah nggak apa-apa, nanti kita bisa nyari rezeki di tempat lain. Nah, itu kan birokrasi kayak gitu kan ada yang mungkin ada istri-istri orang yang aku mau keluar dari podcast gitu. Jangan dong, nanti anak kita makan apa? Kan penghasilan mulai dari situ gini. Nah, gitu-gitunya loh. Dia birokrasi juga, contohnya kayak kamu boleh nggak kerja dulu, jaga anak dulu. Iya. Biar aku dulu yang kerja berapa bulan sampai anak kita minimal bisa ngomong, bisa kencing sendiri. Iya. Itu kan birokrasi yang kayak gitu kan nggak semua orang bisa gitu. Nggak bisa diajak berkomunikasi, dinegosiasikan gitu ya. Iya, ada beberapa yang tetap mau ngejar karirnya, mungkin sudah menikah, akhirnya nyewa suster. Gue tuh pernah denger cerita gini, Dit. Ada teman gue, dia bilang karena terbiasa anaknya ini sama suster, anaknya lebih nyaman sama susternya ketimbang orang tuanya. Betul. Ada, gue pernah denger itu. Kalau nanti anak lo udah gedean dikit nih, terus udah bisa main di playground, gue beberapa kali main sama anak gue di playground kayak agak miris ya. Semoga gue tuh nggak akan kejadian sama kayak anak-anak ini, karena mereka ditemenin mainnya sama suster, bukan sama orang tuanya. Kan kayak kita, kan lo anaknya, lo punya orang tua ya, kenapa lo nggak ditemenin sama orang tua? Tapi kita nggak pernah tahu kan, prioritas orang beda-beda ya. Iya, tapi memang ada beberapa cerita miris gitu yang gue bilang, malu jangan pakai suster dulu, bukannya gimana-gimana, emang suster itu sangat membantu lah ya, gitu. Cuman ada beberapa temen gue. Tapi kalau susternya kayak yang di cover Bling. Wah, saya mau. Kenapa jadi mau? Yuminya yang nggak mau. Yuminya yang nggak mau. Ya, atau Yuminya aja dandan suster itu Bling. Nah, ada paling benar. Itu jadi ada adik lagi nanti. Iya. Begitu. Jadi kalau ada beberapa memang yang orang teman gue cerita, anaknya lebih nyaman tidur sama susternya ketimbang ditidurin sama orang tuanya sendiri, maksudnya. Ya. Jadinya tuh kayak miris aja. Ya. Susternya anaknya itu begitu jam tidur dia lari ke kamar susternya loh. Ada kayak gitu, ada. Ada karena emang bondingnya udah sama susternya. Iya. Nah, birokrasi itu tuh ada loh beberapa, misalkan lu, bukan gua ini ngomongin wanita karir jangan dinikahin atau enggak ya. Iya. Tapi ada beberapa kasus emang, dan ini terjadi di society juga, dia nikah sama wanita karir. Ya udah hamil, kan hamil pun masih kerja dong. Iya. Sampai cuti hamil baru cuti. Habis itu bahkan udah lahiran, anak udah 3 bulan ditinggal kerja lagi, balik lagi dia ke perusahaannya dia. Suaminya kerja, istrinya kerja. Akhirnya birokrasinya adalah ya udah anak kita sama suster selama kita kerja. Gitu doang. Nah, ada tuh obrolan-obrolan kayak gitu. Nah, untungnya itu makanya tadi gue bilang pencarian terbaik itu, gue sempat kepikiran, gue mau menikah sama wanita karir deh. Supaya beban finansial nggak di gue doang nih. Ada sokongan bantuan dari istri gue. Tapi ternyata begitu gua nikah sama Yumi, yang gue pikir Yumi bukan terbaik, ternyata pas gua nikah justru dia yang terbaik. Birokrasi tadi satu, ya kan ternyata.
Terus habis itu soal ya perizinan tuh gampang. Soal tadi kerjasama yang kamu jaga anak dulu ya, aku yang kerja dulu gitu, enak. Tapi lu ikut jaga anak dong pasti. Jaga kan kadang-kadang gantian dia jalan sama temannya gua. Oh juga kalau udah ASI kan bisa dimasukin yang freezer itu kan gua baru tahu juga. Oh iya. Terus yang dimasukin freezer, diangetin, dituangin di botolnya langsung kasih kan. Nah, jadi udah dia pompa ASI itu udah sering dilakukan lah. Jadi pas gua nikah sama Yumi itu, oh ternyata memang dari Tuhan emang Yumi yang terbaik. Dan percaya nggak percaya gue nggak tahu sih, jadi emang karena gue sama Yumi ini sering searching juga ya di TikTok, di Reels gitu-gitu. Tiba-tiba tuh suatu hari tuh ada Ustadz lah lewat di FVP kita. Ini kan FVP juga judulnya kan? Iya, FVP. Forum Yatim Piatu. Itu dia. Kalau saya udah FVP fix Yatim Piatu karena udah ada. Kalau saya masih piatu ya. Masih yatim karena nyokap masih ada. Nah pas gue sama, ini percaya nggak percaya sebenarnya. Jadi tiba-tiba ada satu ustadz, terus gue share ke Yumi. Ustadznya tuh ngomong gini, seingat gue, dikoreksi aja kayaknya mungkin yang nonton lebih paham lah. Tapi intinya adalah, misalkan rezeki rumah tangga lo tuh 100% dari Tuhan ya, 100% gitu. Lu nikah dan dua-duanya kerja, berarti kan pembagian rezekinya nggak mungkin Tuhan tuh ngasih 150% satu rumah tangga nih, nggak mungkin. Pasti 100 ya 100, adil semua mah adil. Nggak ada dilebihin ya. Nggak ada yang dilebihin lah gitu. Mau lu anak orang kaya apa, pokoknya 100% aja. Nah kalau algoritmanya nih, kalau based on yang gue tangkap itu, lu nikah kerja dua-duanya, berarti kan pembagian rezeki lu 50% 50%, ya kan? Ya udah, berarti secara perjalanan karir ya lu mungkin karyawan ya karyawan aja, nggak akan lu tiba-tiba jadi manajer CEO, karena pembagian rezeki dulu ya 50% karena dua-duanya kerja kan. Tapi kalau salah satu yang kerja, misalkan suami yang kerja atau istrinya yang kerja, suami yang jaga anak, misalkan let's say gitu. 100%-nya ke istri. Jadi itu yang kadang-kadang kalau lu perhatiin, ada orang yang suaminya di rumah aja tapi istrinya sukses banget. Karena rezekinya 100% ke istri. Jadi secara karir istri yang paling melejit. Emang benar menikah itu membuka pintu rezeki kata orang, apalagi punya anak. Setuju banget. Jadi 100 itu azan. Kita dengerin azan dulu. Ya kita break azan. Ada break azan sebentar. Tadi sampai quote dari Ustadz berarti tadi ya. Quote sampai Ustadz. Masih ingat Masih ingat. Tapi kalau quote Ustadz kan ini bilang pasti ada yang komen nih, para azan nggak sholat zuhur, nanti kita akan sholat teman-teman. Iya, bentar. Jadi jangan, kita selesai. Masa harus diikutin lagi ngobrol? Iya, kita pasti sholat insya Allah. Pasti kan gitu kan, parah Bang Adit. Saya saksinya, Kemal itu rajin sholat. Waktu gua keluar kota bareng Kemal, ke Solo, udah sholat. Oh, gue juga saksinya Adit, orang jamahan sama Adit. Iya sama, saya sebelah-sebelahan dong. Sama manajer lu di Iya, manajer gue jadi imam ya. Jadi pas Ustadz tadi tuh berarti sampai ya rezeki ya. Misalkan rezeki rumah tangga balik lagi 100% dari Tuhan nih. Iya. Gitu kan. Ya udah kalau dua-duanya kerja berarti kan 50%. Jadi secara perjalanan karir ya udah begitu aja jalanannya dengan intensitas 50%. Berarti misalkan gaji lu 10 juta, istri lu 10 juta, jadi 50% nih gitu. Karena sama-sama 10 juta. Tapi nah ini percaya nggak percaya nih, kalau lu itu salah satu yang kerja doang, mau suami yang kerja doang atau istri yang kerja doang, kan 100%-nya ke suami atau ke istri doang. Jadi yang tadinya 10 juta, 20 jutanya ke satu orang doang kan. Jadi kalau lu perhatiin, ini analogi lucu-lucuan aja, mungkin ada yang bilang ini nggak apple to apple nih gini-gini. Tapi kalau lu perhatiin Dit, semua orang yang entah istrinya sukses banget atau suaminya yang sukses banget, itu biasanya salah satunya tuh nggak terlalu kelihatan. Jadi misalkan kita ambil sampel nih, nggak apple to apple, cuma kita ambil contoh aja, istri pejabat. Istri pejabat rata-rata kan menikmati uang pejabatnya. Uang siapapun menterinya, siapapun anggota DPR-nya, jarang walaupun, ada. Ya, kadang nggak halal ya. Iya mungkin ada ya kan politik. Kadang, kita walaupun kita kan nggak pernah tahu. Tadi azannya juga azan Pak Ganjar tuh kita lihat tuh yang azan. Itu maghrib. Oh itu maghrib. Ini zuhur ya. Iya. Nah jadi ya masih itu contohnya aja deh. Kebanyakan istri pejabat ya ikut arisan aja. Ya mungkin ada yang bilang enggak, istri pejabat juga buka usaha gini-gini. Cuma rata-rata itu paling gampang contohnya gitu. Jadi kalau misalkan di rumah tangga lu mau karir lu melejit banget, kalau based on yang gue tangkap ya kan, ini bisa salah bisa benar ya, based on yang gue tangkap dari potongan Ustadz itu, sekali lagi juga potongan, salah satu harus ada yang berkorban ngurusin rumah,
salah satu yang kerja supaya secara karir dan penghasilan lebih besar ketimbang dibagi 2. Intinya kayak gitu. Tapi ada beberapa orang yang dengan uang segitu cukup. Gak apa-apa istri gua kerja juga atau enggak suami gua kerja juga nggak ada masalah kok. Gua deal-dealan aja ya. Iya, sebenarnya deal-dealan aja. Nah, jadi itu birokrasi itu di rumah tangga tuh kadang-kadang sulit. Untuk misalkan ngomong ke istri kayak, sayang kamu mau karir aku melejit banget nggak? Gitu. Misalkan based on kita dari situ ya. Mau, ya udah berarti kamu nggak boleh kerja dulu, harus aku aja yang nyari duit untuk keluarga ini. Insya Allah rezekinya ada dan makin banyak. Gitu ngomongnya birokrasi begitu tuh. Nah kayak gitu, gue percaya nggak percaya dulu sih. Gue juga ngerasa gitu kok waktu kan istri gue kan sebenarnya dulu sebelum nikah sama gue kan kerjanya lumayan intens karena dia cabin crew, Qatar pula, yang terbang mancanegara bisa berjam-jam. Pasti dia ketika akhirnya memutuskan untuk mengurus anak dan rumah tangga kan gak gampang kan. Ada sih stres-stresnya pasti ada. Nah terus ada negosiasi dan perdebatan, gue bisa kerja lagi nggak ya? Mungkin ya tadi faktor pertimbangannya gue negosiasinya gimana kalau nanti si anak udah mulai besaran dikit, atau mungkin udah lebih ngerti. Walaupun sebenarnya kan kita yang penting siapapun yang akan mencari duit, mau kita sama-sama cari duit, yang penting kita nggak lepas dari tanggung jawab untuk ngurus anak kan. Gitu maksudnya tiba-tiba gara-gara lo yang nyari duit, akhirnya lo nggak, anak lo, istri lo nggak bisa nongkrong, istri lo nggak bisa kemana-mana, terus lo akhirnya menyerahkan ke suster atau apa, lo cuek aja gitu kan, nggak gitu juga kan, lo tetap ngurus anak kan gitu kan. Karena gue yakin banget gue harus bisa jadi orang tua yang baik, karena gue ngerasa dulu tuh kayaknya bokap gue tidak ada di gue gitu. Jadi gue nggak pengen itu terjadi di kehidupan anak gue pengen tetap selalu ada buat buat anak gue. Nggak seperti dulu yang bokap gue lakukan ke gue gitu kan. Oh iya, kalau gue nyokap gue yang ini yang lebih banyak nggak ketemu gue, karena kan nyokap gue perawat rumah sakit kan. Kita ngomongin suster, nyokap gue suster. Iya juga ya. Tapi suster beda. Oh iya, suster di rumah. Bayi, suster di rumah sakit. Jadi intinya perawat rumah sakit lah nyokap gue ini. Bokap gue ini lebih banyak nganggurnya di rumah, jadi memang lebih banyak ketemu guanya. Sama adik gue. Jadi putuskan untuk jadi bapak rumah tangga ya? Iya, jadi bapak rumah tangga. Dan nyokap gue ini kan di rumah sakit, lo tau lah jamnya rumah sakit kan. Apalagi kalau dia dipanggil dokter, jadi emang jarang ketemu. Dan ya kalau kembali lagi ke tadi filosofi yang soal itu, siap, terima kasih banyak. Wah ini dia. Ini kita syuting, ini boleh sebutin kita syuting gimana nggak sih? Boleh dong. Oh ya, ini bakmi sejuk ya teman-teman. Favorit saya nih. Lapis. Lu pesen apa nih? Ini shirataki. Jadi walaupun lagi saya akan mencoba diet, tetap masih bisa aman. Oh nanti gue coba dikit dah. Iya, terima kasih ya Mas. Terima kasih ya. Kita sambil itu ya. Kita coba ya. Iya. Mana nih? Sumpitnya mana sumpit? Lu nggak dikasih sumpit lu? Ya pakai tangan kali tuh. Atau pakai ini? Enak banget malah. Bakmi sejuk mantap. Dulu zaman podcast Hancur Live kan di sini. Oh ya pernah ya? Yang di mana? Yang di sini tuh di panggung itu. Oh di sini. Iya, panggung komedi itu. Mantap. Nah, tapi setelah punya anak Mal, walaupun gue sebenarnya sama lo kan nggak baru kenal dan mungkin nggak terlalu dekat kan ya? Iya dekatnya segitu-gitu aja gitu. Gitu. Ya gue dulu nggak tahu lo dulu seperti apa gitu kan. Sebandel apa atau mungkin sebaik apa, sealim apa. Tapi setelah punya anak ini ada nggak hal yang beda banget dari seorang Kemal Palevi apa? Iya paling pengambilan keputusan aja sih Dit. Maksudnya untuk pas bikin konten lebih bertanggung jawab aja. Sekarang tuh mungkin tuh kalau dulu memang dari segi tanggung jawab itu inilah ya, maksudnya kurang gitu. Tapi semenjak rumah tangga itu jadi lebih, ya maksudnya dari segi bertanggung jawabnya aja sih sejauh ini ya. Karena kan gue tuh kemarin ada collab tuh sama Raditya Dika. Ngomongin soal ini juga nih, parenting dan lain-lain. Punya anak babas segala macam. Ada yang komen, gila vibes-nya Kemal bapak-bapaknya Kemal udah mulai kelihatan nih. Vibes bapak-bapak gitu. Gue di situ sebenarnya gue segitu aja baca komen sih. Cuma percaya nggak percaya, kalau lu punya anak itu berubah aja gitu. Persona lu tuh kayak jadi jauh lebih dewasa, jauh lebih bijak gitu ya.
yang dulu mungkin kalau bikin konten lebih caur, lebih tolol gitu, yang sekarang lebih hati-hati. Karena mungkin lo takut anak lo nanti ngeliat jejak digital bokapnya ya. Iya, mungkin gitu. Walaupun ya sebenarnya zaman sekarang kayaknya kita semua punya jejak digital dah. Betul. Anak kita juga pasti gampang searchingnya kan Iya, gitu. Kalau yang gua tangkap, anak kita, maksudnya kita berdua pasti punya jejak digital lah, entah itu yang buruk atau yang baik gitu. Tapi enggak, yang mana? saya nggak ada, Anda mungkin saya. Ya saya banyak, saya banyak gitu. Oh, saya sih nggak ada ya kebetulan. Saya ada banyak lah saya. Pasti komen-komen ini yang ditabuk Justin Bieber pasti gitu kan. Pasti jejak kayak gitunya ada. Nggak pernah lo ada orang Indonesia ditabuk Justin Bieber, itu cuma gua loh. Lo doang ya. Itu prestasi loh. Lu gila Justin Bieber, bro. Ini internasional, bro. Gila ditabuk sama pro Zionis. Iya. Kapan lagi ya? Kapan lagi? Harusnya lu nabok. Harusnya gue nabok banget. Iya, lu kontra Zionis. Lu Zionis lu. Iya. Gak apa-apa, kita purain dulu. Kita pura aja nanti santai. Ntar dia datang ke sini. Waktu itu dia mau datang kan, ada yang komen, "Bang, Justin Bieber mau datang, mau tampol balik ya?" gitu. Digituin gua. Gue belain mah. Gue Iya. belain aja. Lu datang ke akhirnya enggak jadi datang. Gue belain asal gue dapet tiket gratis nontonnya itu kan. Kan gue udah dapet tiket gratis doang ke dalamnya kan buat nampol dia kan. Iya. Gitu. Itu udah anceman. Apa itu? Ya tadi apa namanya? Oh, iya. Iya tadi jejak digital. Jejak digital. Jadi kan kita tuh pasti anak kita pasti gampang searching lah. Betul. Cuma ada yang bilang kalau yang penting anak kita itu kita sayang aja, kita perhatian aja. Nanti kita kasih pemahaman kalau ini masa lalu. Orang itu people change, bro. Tadi nggak sampai terbang ini kan, sampai lapisnya sampai jatuh. Kan jadi manusia itu berubah, Dit. Intinya begitu. Mungkin kalau dulu kita salah langkah, ada yang salah langkah. Nah, menikah ini adalah momen perubahannya gitu. Anies Baswedan juga momen perubahan. Satu ya terakhir. Ya kan gue udah pas ini kan satu gitu. Iya. Jadi berarti nggak mau meneruskan ya? Apa? Maunya perubahan ya? Ya nggak kan ini lagi ngomong. Kan maksudnya nggak menerusin Kemal yang dulu yang udah jelek gitu kan, maunya berubah dong. Kalau berubah ya, makanya Pak Anies sama gua tuh paling masuk nih gitu. Nah, jadi kan momen perubahannya mungkin lu ada masa lalu lu yang lu merasa bahwa tindakan-tindakan ini yang tindakan lagi bujangan aja. Iya. Nah, momen perubahannya itu adalah di sini. Makanya pas lu nanya apa yang lu rasakan ketika lu menikah sama sebelum menikah, kembali ke pertanyaan lu. Iya. Itunya momen perubahannya itu, jadi kayak lu sadar ketololan lu zaman dulu, ini kayaknya tolol banget nih zaman dulu nih kayak gini-gini. Nah, di momen punya anak, momen lu punya istri, itu momen yang akhirnya lu mengambil keputusan ke depannya jauh lebih bijak, jauh lebih bener. Betul. Gitu, lu jauh, kalau misalkan lu tadinya orang yang suka nggak on time gitu, yang kayak ini juga pasti komen nih, yang kayak Bang Kemal telat berapa jam Bang kesini Bang, masih gitu kan. Tapi momen-momen itu tuh momen-momen yang keteledoran zaman dulu itu akan berubah ketika lu berumah tangga. Dan kalau menikah sama orang yang tepat sebenarnya gitu. Begitu lu udah menikah sama orang yang tepat, itu tuh berubah. Oke, ini tisunya. Ini. Terima kasih ya teman-teman ya. Saya sempat beresin soal jadi kelupaan masukin lagi. Iya. Itu jadi sebuah momen yang tepat, menikah itu memperbaiki itu semua. Tapi lu takut gak? Kayak apa namanya? Aduh, ntar hal-hal yang pernah terjadi di diri lo, lo lakuin ke orang lain, terjadi di anak lo gitu, takut gak? Misalnya gimana? Ya misalkan dulu zaman-zaman deket sama cewek gitu. Deket sama cewek, lo pernah ghosting, terus mungkin itu menyakiti perasaan ceweknya terus akhirnya lo itu takut terjadi di diri anak lo gitu. Sebenarnya kalau ditanya gitu takut kayaknya sih ya. Cuman gue sama Yumi tuh sudah punya prinsip lah. Ya. Kita tidak menghalangi hal-hal yang kayak gitu kejadian ke anak kita. Betul, pasti mungkin ya, namanya pasti manusia mungkin. Ya. Dan kita nggak bisa menghalangi dia untuk melakukan hal-hal yang buruk yang dulu sebenarnya kita lakukan juga. Betul. Percaya nggak percaya, sebenarnya kita yang sekarang ini adalah produk kegagalan zaman dulu, Dit. Kita kan maksudnya, gue juga tidak memungkiri kalau gue juga bandel. Bandel ngelawan, mungkin beberapa kali ngelawan orang tua lah gitu. Terus habis itu suka bolos sekolah yang standar-standar gitulah, nyobain rokok, nyobain apa segala macam. Bandel lah, maksudnya dalam pengertian bandel anak muda aja lah gitu. Tidak memungkiri kalau zaman dulu juga kita kalau ngelawan orang tuanya nggak ada gimana? Kita ya dulu kan masih ada. Ada. Sekarang kan udah nggak ada sekarang. Iya, lu dari dulu. Ya lu lebih melawan rezim lu. Gila, anak SD melawan rezim. Bukan SMP melawan rezim. Bukan melawan orang tua, lu melawan rezim. Nah, jadi kita ini adalah, kita yang sekarang adalah produk
kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Jadi pendewasaan kita tuh karena kesalahan yang kita lakukan kan. Ya. Nah, gue nggak mau anak gue langsung bener gitu. Nanti kalau dia langsung bener, dia akan jadi so suci gitu. Jadi kayak menyalahi semua orang. Gak, lu salah, lu dosa, lu neraka, lu salah, lu dosa, neraka. Jadi akhirnya menyalahi semua orang gitu. Nah, gue mau anak gue berproses aja seperti gue berproses zaman dulu. Buset ini. Tiba-tiba kita ngomong rezim, ada angin rezim. Wah, gitu. ada settingan. Gitu, settingan. Gak apa-apa, taruh di bawah aja dah kerupuk. Nah, jadi gue mau anak gue berproses juga seperti gue berproses dulu, walaupun ya koridornya gue yang ngasih tahu ya, gue yang batasin, gue yang ngasih tahu kayak ini salah, ini nggak bener. Setidaknya kita sebagai orang tua udah ngasih tahu ini salah, ini bener dulu. Oke. Kalau dia tetap lakuin, ya udah itu bagian dari dia pendewasaan diri dia, yang setidaknya kita sebagai orang tua tetap support aja apapun keputusannya dia gitu. Sejauh ini kayak gitu, cuma gua makanya selalu tekankan, dan ini mungkin yang akhirnya membatasi supaya gua tuh nggak kelewatan adalah ilmu agamanya di sebenarnya. Betul. Gua waktu kecil itu SD-nya SD Islam banget. Oh gitu. Walaupun SMP SMA-nya ya udah normal aja ya. Cuma gua waktu SD itu Islam itu sekolahnya. Makanya gua nanti mungkin anak gua pas SD-nya memang Islam dulu. Islam ya. Abis itu SMP SMA-nya dia mau sekolah internasional nggak ada masalah. Tapi setidaknya dari kecil secara imannya kuat aja, udah dikasih tahu lah yang benar, yang salah, yang mana, yang sesuai agama, yang udah mana. dikenal sama agama lah gitu. Iya, walaupun nanti ujung-ujungnya tidak menjamin juga apakah dia membangkang dari agama atau enggak gitu. Tapi setidaknya kita sebagai orang tua udah ngasih fasilitas yang benar aja. Sekolahnya Islam dulu, SD-nya, TK-nya mungkin playground-nya cari yang agak-agak Islami. Udah habis itu SMP SMA biar dia yang menentukan mau negeri, mau internasional. Budut gitu misalnya SMA-nya. Ya nggak apa-apa juga ya. Udah Tawuran dong dia kalau STM ya. Iya, STM sebelah ya. Tapi kalau dia mau apapun keputusannya, mau dia ke sekolah ke luar negeri atau apa, kita kalau gue sebagai orang tua sama Yumi mensupport aja apapun keputusannya. Ambil kerjaan apapun, asal kerjaan halal kita support. Jadi nggak boleh melarang-larang gitu ya. Nggak ada melarang gitu. Nah, tapi kan tadi lo bilang kan bokap itu lo lebih sering ada di rumah ya. Iya. Itu kan. Walaupun sore sekarang berarti bokap udah almarhum ya? Oh ya. Di tahun berapa, Mang? 2017. Oh, sebenarnya belum lama juga ya? Belum lama. Masih sekitar 7 tahun yang lalu ya? Ya beda malu, beda kan. Iya, nggak kalau bokap gue, tapi sebenarnya di tahun lalu. Oh baru? Baru. Ya. Tapi gue hidup dari kecil tuh sama nyokap. Nyokap meninggal, akhirnya gue dirawat sama tante gue. Oke. Jadi gue kehilangan sosok bokap. Bokap tuh nggak pernah ada di sosok hidup gue. Oke. Nah, jadi waktu gue jadi orang tua, gue kayak nggak punya panduan. Karena apa ya? Gue nyontoh siapa ya? Gue cuma nyontoh nyokap gue. Tapi kalau nyontoh nyokap gue, ya karena dia jadi seperti single parent, nggak punya waktu buat anak. Ya karena dia harus ngidupin keluarganya. Karena sama sekali bokap gue tidak ada di kehidupan gue dan nyokap gue. Nah kalau pas lo jadi orang tua kan pasti lo punya panduan dong. Lo mencontoh siapa? Apakah kayak gue juga yang udahlah gue jalanin dan gue ya panduannya dari textbook ya atau nggak dari orang tua gue udah pasti nggak mungkin kan karena udah susah nih, mungkin dari internet atau apa, atau lu nyontoh siapa? Gue nyontoh bokap gue karena bokap gue ngurusin gue banget atau gimana? Ya kalau contoh pasti masih tetap orang tua lah, maksudnya dari bokap pertama. Cuman kan sekali lagi nyokap gue itu emang dia jarang di rumah karena paling sibuk emang nyokap gue ya. Maksudnya dia penghasilan keluarga gue kebanyakan dari nyokap gue. Sehingga gue memang kurang kurang ada sosok perempuan lah di hidup gue dari kecil. Gue tuh boys club banget. Adek gue laki, bokap, jadi semuanya cowok. Jadi pola pikirnya tuh selalu pola pikir laki-laki, cowok, patriarki jatuhnya. Kalau gue ngikutin bokap gue 100%, gue jadi patriarki. Walaupun sebenarnya bokap lu nggak secara ya dia di rumah juga bukan patriarki juga, tapi ya sebenarnya cuma kan pola pikirnya nih, pola pikir yang cewek harus gimana. Walaupun ya bokap gue dari dulu bolehin nyokap gue kerja, berarti kan nggak patriarki juga gitu jatuhnya ya. Cuman pola pikir cowok tuh di rumah harus gimana itu dari bokap gue tuh. Nah itu yang gue, makanya gue tuh sempet dulu tuh ada beberapa kali kayak gue susah nyari pacar atau apa segala macam. Dan gue mungkin yang tadi lu bilang ghosting itu, gue sempat ada di momen itu karena segitu gampangnya gue menyempelekan perempuan gitu, perasaan perempuan karena gue nggak ada role model perempuan gitu di hidup gue, kebalikannya lu. Gue nggak ada sosok perempuan sehingga
pengambilan keputusannya tuh selalu point of view-nya cowok. Ya, Padahal cewek itu ada hati yang dijaga, ada perasaan yang dijaga. Kita harus lebih menghargai perempuan. Perempuan tuh butuh diperhatiin. Nah, gue kan kasih sayang ibu tuh, perhatian ibu ke anak tuh nggak dapat 100% gitu. Karena jarang di rumah. Jadi jarum super ya, jarang di rumah suka pergi. Ada Masuk dong ini. ada singkatan gue nggak kepikiran lagi ini apa ya. Nggak apa-apa, nggak ada ya. Oke. Jadi gue kurang kasih perhatian perempuan di hidup gue. Jadi justru gue tidak tahu cara memperlakukan perempuan yang sebenarnya itu seperti apa. Karena emang tadi nggak ada ini ya. Nggak ada. Gue sempat ada beberapa konflik sama perempuan gitu. Yang kayak ada di momen kayak, lu deket sama Kemal. Ya jangan deket sama Kemal. Kemal mah kayak gini. Nah kayak gitu-gitu. Jadi cara memperlakukan perempuan yang baik dan benar tuh gue ada satu momen nggak ada. Bahkan Yumi pun pas gue pacaran sempat kayak dibilang, ih kamu cuek apa beda sama cowok-cowok dia sebelum-sebelumnya. Sempat ada momen kayak gitu. Nah makanya itu gue bilang Yumi ternyata yang terbaik adalah Yumi mau ngajarin gue gimana cara jadi cowok yang benar. Yang menjadi sosok cowok dan sosok bapak yang seperti apa. Karena dan percaya nggak percaya Tuhan ngasihnya pun anak perempuan. Jadi lu bayangin gue dari dulu boys club ketemu laki-laki terus gitu sampai gue SMA tuh laki-laki terus ya. Karena kan abis itu bokap nyokap cerai kan. Gue ikut bokap gue, malah adik gue ikut bokap gue, bener-bener boys club sampai kuliah boys club semua. Tiba-tiba gue punya sekarang berumah tangga perempuan tipikal yang butuh perhatian banget, butuh diginiin, butuh anaknya clingy, maksudnya kayak gitu-gitu, physical touch. Ketemu anak perempuan pula gitu lah, anak perempuan, ya kan? Kaget gak? Sempat kaget, cuma ya itu maksud gue. Ketemu Yumi ini proses gue, pendewasaan gue untuk lebih mengerti perempuan, lebih apa gitu loh. Itu-itunya sih Dit yang gue, role model gue justru untuk sekarang parenting malah istri gue sendiri. Tapi kalau dulu sama bokap dekat gak? Deket banget. Gue deket banget, memang gue sedekat itu sama bokap sih. Bokap tuh wah itu udah memang sosok yang gimana ya, suportif lah, maksudnya suportif. Terus tidak pernah ngelarang gue apa-apa semuanya. Bahkan gue waktu kecil pun ketahuan ngerokok pun dimarahin tapi bukan yang gimana-gimana, maksudnya tetap bijaksana lah gitu. Pengambilan keputusannya itu tetap yang ngasih tahu ini salah nih, nggak sehat gini-gini. Pokoknya intinya tidak yang gimana-gimana. Kalau nyokap gue lebih strict, lebih yang kayak. Waktu lu dipukul Justin Bieber, bokap lu belain nggak? Itu papa samperin deh sana. Aduh, itu mah langsung mau ditampol kan bokap gue. Kayaknya ketemu Justin Bieber udah meninggal. Udah meninggal ya? Iya kan 2017 gue ketemu Justin Bieber 2018. Oh iya. Jadi dia ditayangin dah itu dia sama bokap lu. Iya, itu makanya itu sekarang dia nggak bikin lagu lagi udah takut sama bokap gue. Tapi kan agak jauh ya. Kubu dari di Indonesia ke sana tuh tetap ada perjalanan jauh. Iya, ada perjalanan. Lu setan-setan bule. Ngapain lu ke daerah gua gitu? Iya, ada kawasan nih. Lu bukan AKAMS sini dulu, tulis lu. Itu dulu lah, imigrasi dulu, imigrasi. Ada nggak ya kayak gitu? Iya, imigrasi dulu. Imigrasi setan ada ya? Bos setan. Tapi pas bokap lu berarti udah berkarir ya lagi tuh ya? Pas meninggal udah berkarir ya? Maksudnya lu udah berkarir sebagai entertainer dan komedian, stand up dan macam itu. Gua udah disupport sih sama bokap. Nggak ada gimana-gimana. Nyokap gua sempat nggak support. Oke. Oh, nyokap lu nggak support malah? Karena akademis banget. Oh, oke. Maunya nyokap jadi gua S2 kayak gitu. Maunya gitu-gitu, maunya gue yang S1, S2, profesor gitu-gitu. Soalnya kalau kata nyokap gue, kalau nggak jadi profesor rugi dong. Wah. Rugi dong. Tapi gitu maksudnya, maunya sekolah yang bener lah, yang S1, S2, sampai profesor. S3 profesor gitu. Bokap lu sakit pas? Sakitnya juga karena kecapean, bukan bokap gue tuh jarang sakit yang gimana-gimana, Dit. Jadi kecapean aja, karena kan dia ini orangnya aktif banget yang kayak usia tua masih jadi pelatih karate nasional. Oh gitu? Dia pelatih karate nasional. Jadi masih yang aktif gitu, masih yang kemana-mana maunya naik motor gitu, masih maksudnya orang tua tuh ya udah di rumah aja yang bener gitu. Tapi bokap gue nggak mau. Emang. Tapi mungkin ada ini nggak sih pas lagi sakit biasanya ada penyakit-penyakit yang kita nggak tahu karena dia tuh nggak memeriksain. Nggak ada gitu nggak? Nggak, kalau ini nggak. Jadi pas gue di rumah sakit itu emang pure kecapean, terus udah langsung komplikasi aja. Berapa lama kalau boleh tahu di rumah sakit dirawat? Gue kali Samarinda tuh ya, tapi kurang lebih ada 6 bulanan lah, ada sekitar 6 bulan, lumayan lama. Tapi ya pulang pergi, maksudnya rumah sakit sebentar, pulang ke rumah lagi. Terus masuk lagi ya? Itu pulang pergi lah. Tapi memang bokap gue nggak pernah ada yang gimana-gimana jantung atau apa, enggak gitu. Memang meninggalnya itu
capek aja, kecapean sih. Pas doi meninggal lo ada di situ apa? Ada, tapi gua ada nih maksudnya pas momen meninggalnya langsung. Masih di Jakarta. Oh, Jakarta. Iya, gua ditelepon adek gua tuh. Habis itu udah ditelepon adek gua. Hari itu ditelepon langsung pulang gua. Oke. Ada kerjaan beberapa tuh langsung gua cancel. Langsung gua balik ke ini apa namanya? Samarinda. Ke Samarinda, udah langsung jadi berangkat dikasih tahu di telepon pagi, gua langsung nyari flight sore, pulang sore nyampe sana malam langsung kayak gitu. Ada ini nggak Mal? Gue tuh nggak punya memori sama bokap gue. Iya. Kalau ada memori yang ini nggak, yang lo inget banget sama bokap tuh dulu sempat ngapain? Mungkin dimarahin atau apa gitu yang lo nggak pernah lupa? Ya pasti kalau dulu momen bokap itu ya memang bokap tuh orangnya ini juga sih suka bercanda gitulah orangnya. Jadi kalau sama bokap ini gue dulu waktu gue lupa SMP apa SMA gue tuh ada deket sama cewek gitu. Jadi kalau kebanyakan orang mungkin ketika deket sama perempuan atau mau pacaran waktu SMA itu dilarang-larang lah. Kalau apalagi zaman dulu ya, masih konservatif gitu. Jadi nggak mungkin kita dibiarin sembarangan pacaran apalagi masuk sekolah. Itu berarti dilarang ya berarti ya? Sempet kayak nggak terlalu boleh lah, kan strict nyokap gue agak strict aja. Nah sama bokap ini ya udah ajak ceweknya ke sini, maksudnya kayak lebih apa ya, lebih nggak tahu ya, gue jadinya dari situ gue bisa tuh ternyata orang tua se-fleksibel ini dan itu menyenangkan aja buat gue, orang tua yang nggak melarang gimana gue boleh pulang malam asal ya itu tadi, asal dikasih tahu kemananya gitu. Jadi bukan yang ngelarang nyokap gue tuh pokoknya kebalikannya aja. Kebalikannya, nggak boleh keluar malam, nggak boleh pacaran, ya pokoknya kebalikannya. Which is juga nggak, ya memang kalau orang tua kan gue baru dikasih tahu harus ada bad cop good cop kan. Iya. Jadi wajar aja gitu, ini harus ada bad cop, harus ada good cop gitu. Nah bokap gue ini kebetulan yang good copnya nih dapetnya. Iya. Jadi pas gue tinggal sama bokap gue dan memilih tinggal sama bokap gue karena bokap gue lebih longgar aja. Nah kalau dibilang momen yang nggak bisa dilupain adalah momen ketika gue itu punya pacar dan gue coba memperkenalkan ke orang tua gue, itu adalah momen dimana ternyata bisa orang tua se-fleksibel ini gitu. Itu berarti masih pacar Samarinda atau yang di Jakarta? Di Samarinda kan waktu SMA gitu. Bisa tanpa lo ketahui kita bawa pacaran sekarang. Oh gila. Udah meninggal juga ternyata. Enggak lah, masih ada lah. Bokap datang. Iya berdua. Kita hadirkan. Tapi lo seneng kalau tiba-tiba gue bawa gitu, seneng nggak? Enggak juga lah. Gila lu. Kalau bisa gitu. Kirain seneng. Ya gitulah, jadi ada momen-momen kayak gitulah, momen-momen yang bahkan adek gue punya pacar diajak ke rumah. Jadi ya anak muda zaman dulu kayaknya punya pacar terus orang tua udah bolehin itu. Seneng tuh ya? Seneng gitu. Seneng dan akhirnya lebih bertanggung jawab, yang mau aneh-aneh atau nggak mau gimana-gimana. Jadinya kayak gimana ya, kayak jadi gini, kalau kita dulu dilarang rokok tapi pas udah dibolehin rokok jadi malah nggak enak deh. Jadi iya, maksudnya jadi kalau dilarang kan semakin mau nyoba kan kita penasaran. Nah bokap gua tuh lebih ngasih edukasinya aja. Iya. Lo boleh pacaran tapi harus ada patternnya gini-gini nih, sama agama dosa yang gitu-gitunya. Kalau begini gitu ya. Iya, jadi kayak lebih bertanggung jawab aja secara pacaran gitu, kayak bertanggung jawab deh, lebih bertanggung jawab karena orang tua udah kenal sama kamu apa, jadi lebih bertanggung jawab. Nah itu tuh yang makanya pemahaman itu yang nanti gue akan tekankan ke anak gue sebenarnya. Edukasinya aja gue kasih tahu. Dan ini bahaya penyakit menular seksual seperti apa. Edukasinya aja. Jadi nanti kalau dia ngelakuin dan dia misalkan amit-amit ada apa, udah tanggung jawabnya dia gitu. Setidaknya kita sebagai orang tua udah ngasih tahu yang bener aja, Dit. Betul, mengedukasi anak kita biar mereka ini sendiri ya. Iya, itu ilmu bokap gue tuh. Waktu meninggal berarti kan lo udah berkarir sebagai entertainer. Iya. Karena lo bilang ada cukup dekat. Iya. Gimana cara ngelewatin itu semua? Kan mungkin nggak gampang ya, walaupun sebenarnya lo udah mulai terbiasa meninggalkan bokap dalam artian lo merantau. Ya. Apakah itu dulu cukup bikin lo down atau ya udah lo udah cukup ikhlas atau gimana? Ini juga kita balik lagi soal tadi SD Islam itu ya. Waktu SD Islam itu kan kita diajarin ilmu ikhlas lah, intinya mah ilmu ikhlas lah gitu. Dan bokap gue juga secara agama cukup kuat juga ya. Jadi intinya adalah pas bokap gue meninggal itu gue justru nggak down, tapi nggak happy juga, gila juga kalau happy. Bokap meninggal bro, gitu. Nggak kayak gitu juga kan maksudnya. Kalau living open table. Iya wes gitu. Welcome Kemal, bokapnya meninggal. Nggak, tapi
sedihnya mah ada, downnya mah ada. Karena gue itu mau ngajak umroh bokap sebenarnya. Tapi gue pas akhirnya gue berangkat sendiri. Tadinya harusnya berangkat sama bokap. Tapi bokap ini karena lagi sakit itu nggak bisa pergi-pergi jauh. Jadi akhirnya umroh tuh gue berangkat sendiri lah. Gitu. Nah, pas meninggalnya beliau itu tuh gue ya nangis kejer lah gitu sampai yang di kuburan sampai di ini gue bahkan sampai sekarang pun kadang-kadang masih ke mimpi bokap tuh masih nangis pas tidur gitu. Ada kan tuh kalau kadang-kadang ke mimpi nangis lagi tidur nangis gitu. Nonton film yang orang tua paling nggak bisa gue. Iya langsung nangis gue. Nonton Doraemon, lu ingat ya Stand By Me yang kedua tuh kan dia Nobita ketemu neneknya kan. Oh iya, kok Doraemon bisa nangis. Oh iya, iya ada neneknya, ada momen neneknya. Wih, pokoknya gue yang berhubungan sama orang tua tuh sekarang tuh sensitif gue. Sampai jadi sekarang. Jadi kalau ketemu anggur tuh kayak oh iya, sensitif orang tua. Gitu. Anjing ada ke situ jokesnya. Enggak, tapi gue nggak gimana karena karena ilmu agamanya itu diajarin waktu SD dan memang manusia itu udah pasti meninggal gitu ya dan udah pasti bahkan beberapa orang yang soleh tuh lebih seneng meninggal cepet karena langsung ketemu ya maksudnya tujuan akhir kita kan akhirat. Nah orang yang kan mindset SD Islam gitu kan kita harus ikhlas apa segala macam semua orang pasti meninggal maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun pasti kembali lah gitu. Nah pas bokap meninggal ya gue manusia beragama cuma gitu doang dalam hati ya udah memang momennya harus meninggal daripada dia juga sakit-sakitan. Iya daripada sakit-sakitan dan ini momen yang kalau sebagai manusia beragama paling diimpikan yaitu adalah akhirat karena tujuan kita di bumi ngejar akhirat kan. Kita kan nabung di bumi untuk akhirat. Mindset itunya yang bikin gue nggak down. Karena itu emang tujuan akhir kita akhirat gitu. Sedih momen orang tua meninggal karena nggak jadi diajak umroh. Iya, karena banyak juga hal yang lo mau lakuin lah sama. Iya. Mungkin support dari dia jadi berkurang. Gitu. Jadi gue lebih ke situnya aja tempat cerita kadang-kadang orang tua juga kan kalau ada masalah kan kita telepon-teleponan. Momen itunya aja yang hilang. Momen di situnya aja. Jadi dan karena lu tadi bilang gue juga merantau jarang ketemu bokap. Jadinya lebih stabil aja mentalnya. Karena udah terbiasa menyelesaikan problem solvingnya udah biasa sendiri dan lebih secara jarak juga udah terbiasa jauh berarti. Udah terbiasa jauh. Jadi makanya gue pas meninggal nangisnya tetap, cuma nggak yang downnya nggak berlama nih. Iya. Berapa lama mah recovery-nya? Recovery-nya semingguan doang. Seminggu doang ya. Berarti udah cukup ikhlas ya. Pas di sana, maksudnya kan recovery-nya juga kayak pas beres-beres. Yang paling sedih kan momen pas lagi ngeberesin baju-baju bokap itu doang kan, liatin handphone, ngeliatin chat-chat kita yang lama. Itu sedih banget momen yang kayak justru pas udah kehilangan banget ya. Iya, jadi kan pas beres-beres, kan beres-beres kamar bokap, kan ngerapiin baju mau dikasih ke orang kan. Masukin ke itu tuh sedih waktu kayak oh bokap pernah pakai baju ini kita pergi kemana. Momen-momen itunya kan jadi ke recall. Karena lu jual di TikTok itu yang thrift shop gitu nggak? Baju bekas bokap. BBB baju bekas bokap. Ada di Poncol baju bokap gua dicari aja teman-teman di Poncol ada. Ada jual bekas baju yang bapak Kemal. Gila. Ya, tapi maksudnya momen itu sedih kan. Beres-beresin kasurnya bokap itu harus mau nggak mau harus dikasih ke orang. Berarti sekarang yang nempatin adek lo? Iya itu kan rumah kontrakan. Jadi ya adek gue sekarang udah punya rumah sama istrinya, tinggal sama mertuanya lah gitu. Cuman ya gitu momen beresin handphone, kan masih ada handphonenya masih nyala. Kan handphonenya masih nyala tuh kita buka, terus kita bacain chatnya yang maksud apa kabar Pak, sehat nggak, yang kayak gitu-gitunya. Jadi itu bikin nangisnya di situ-situ tuh pas ngeberesin justru gitu itu sedih tuh. Ya karena tadi mungkin karena lo ini juga kali ya. Ada juga momen dimana kalau mungkin ya, walaupun masih berasa sedih tuh kayak orang tua yang sakitnya lumayan lama, 6 bulan kan lumayan ya. Walaupun nggak lama-lama banget, kayak nyokap gue tuh hampir 2 tahun kayak. Nah itu lama kan. Ya kita biasanya udah nggak kaget. Ketika meninggal ya pasti akan agak waktunya. Ya maksudnya the worst case-nya ya mungkin harus dipanggil sama Tuhan gitu kan. Tapi kan kalau tiba-tiba dadakan itu yang bikin makin sedih ya sebenarnya. Ya sebenarnya kalau dadakan ya, yang kayak bokap gue hitungannya mah dadakan itu. Tapi kan sebenarnya udah sakit. Ada indikasi, cuma gue nggak akan kira secepat itu. Makanya gue shocknya itu dadakan pas ditelepon pagi-pagi. Bokap meninggal itu lumayan cukup ngambil momen tuh. Maksudnya gue sempet yang kayak pas yang bener, terus pas matiin telepon gue
nangis-nangisan gitu yang nggak bingung mau ngapain gitu loh. Iya. Pas masih shock telepon soalnya. masih shock gitu yang nangis. Wah itu sampai ya itu nangis yang muter-muter ruangan yang kayak gitu yang kayak aduh bingung, maksudnya masih nggak terima kenyataan gitu. Oh, iya. Ada tuh momen itu baru gue telepon adek gue lagi. Gimana apa gini-gini. Ya udah aku pulang sekarang yang kayak gitunya. Yang kayak gitu-gitu doang sih, momen itu ada lah, tetap ada. Bahkan gue di pesawat pakai kacamata hitam gue. Masih nangis gitu di pesawat. Wah, ini ya lebam ya mata ya. Masih nangis di pesawat. Jadi gue di pesawat gue minta di ujung, pas gue check in kan masih pakai kacamata Ujung mana? hitam. Apa? Ujung yang di dekat. Ya yang di apa namanya mandi, di bukan? Windows. Oh, gue pikir Minta- ujung ini. Ya sama yang di belakang juga, cuma gue minta biar di ke Windows. gampang ke pramugari kan lo kalau di belakang. Iya. Wah, saya lagi sedih nih, Bang. Tolong hibur. Tolong dong. dihibur dong Mbak, fallback bisa kali gitu. Kok sempet? Iya, kok sempet. Tapi gitu gue nangis di pesawat, masih nangis ah. Iyalah. Justru pas landing udah nggak terlalu. Jadi nangisnya udah keburu dari Jakarta, pesawat tuh udah habis di situ. Pas ketemu bokap itu justru udah nggak nangis lagi. Walaupun sebenarnya karena pas lu ketemu tuh pas sampai sana kayak berusaha dikuat-kuatin tuh. Iya, dan Pas udah nggak dikubur baru sedih. Iya. Justru gue pas sedihnya tuh pas, jadi ada momen kayak sebelum kita bawa ke kuburan, itu tuh kayak ada speech gitu loh. Nah, ini tuh ada satu momen murid-murid karate bokap gue ini datang sama teman-teman pelatihnya gitu, datang gitu. Terus habis itu pas ini izinkan kami ngasih speech untuk beliau apa segala macam supaya keluarga juga tahu dedikasi beliau ini di dunia karate ini seperti apa. Nah itu pas speech itu kan semuanya pakai baju karate, lu bayangin. Lagi di rumah ini bokap meninggal gitu semuanya pakai baju karate lengkap gitu di sama sabuk-sabuknya. Ya, aku udah nggak mungkin dia. Oh kira Bingung juga, ganti dulu Pak gitu. Bingung juga. di kapan ada Poppy. Iya. Gitu. Terus ya itu maksudnya momen itu tuh momen apa pakai baju karate di ruangan itu, terus yang ngomong kayak penghormatan, yang kayak gitu-gitu. Gitu-gitunya kan. Karena dia guru lah ya. Iya, gitu. karena dia termasuk pelatih lah gitu, guru. Nah di situ momen dibacain gitu, ada teksnya gitu. Almarhumnya adalah orang yang gini-gini. Di situ nangis kejer lagi tuh gue baru malamnya. Gue mandiin bokap gue aja kan, gue yang mandiin kan, mandiin mayat itu. Itu gue nggak yang sedih gimana-gimana. Karena udah habis, yang tadi gue bilang udah habis gue itunya di Jakarta, flight ke Samarinda tuh udah habis di situ, nangis tuh dari pagi sampai sore tuh udah nangis-nangisan. Gue sampai ketemu bokap di depan mata, sampai mandiin mayat itu nggak yang sedih. Pas nangis lagi kejer pas itu. Jadi gue baru tahu, bokap gue ternyata sekeren itu ya. Dan dihormati itu. Dihormati sama orang, itu baru sedih, nangis kejer lagi tuh. Baru itu baru dibawa ke kubur. Tapi ada di YouTube gak pas konten? Enggak ada. Oh jelas lah. Itu kan hal yang sedih ya. Iya kan nggak mungkin lah ada momen mau nge-YouTube lo gila. Ya nggak tahu. Kali aja disimpan di sana kontennya. Buat mengenang kan nggak tahu. Nggak ada kalau itu mah. yang itu mah orang lain atau dari negara lain. Ada orang yang bikin konten itu di Kroasia. Kalau nggak salah Di Kroasia tuh ya. Keponakannya Luka Modric ya kalau nggak salah lagi meninggal kan. Dibikinin konten sama keponakan Luka Modric. Iya. Jangan lo tweet lagi, ntar diserang lagi. Oh iya enggak lah. Sama keponakannya Luka Modric ya. Gue baru. Tapi kalau bisa ngomong nih Mal, Ya. melakukan pengakuan dosa. Ada nggak satu dosa yang belum lakuin ke bokap? Apa satu dosa yang Ya, pengakuan dosa atau pengakuan kesalahan yang lo hati-hati Bang jatuh. lo mau jahat tuh. Ya lo mau lakuin ke bokap. So, maafin Kemal dulu, Kemal pernah ngambil duit bayaran misalkan atau apa gitu. Oh, pengakuan dosa ya. Iya. Ya gue orangnya nggak berdosa banget sih di Anda. Mari kita cek DM. Aduh, Cek gila. dulu. Iya, enggak, ya paling pengakuan dosa itu aja sih gue kayak Atau mungkin pengakuan merasa bersalah lo sama orang tua lo mungkin atau apa. enggak sejauh ini adalah merasa bersalahnya itu adalah ketika sebenarnya gue kuliah di Surabaya itu, tapi gue diam-diam pindah ke Jakarta itu sih sebenarnya. Tapi kan akhirnya itu pun gue udah bilang juga kan ke orang tua, walaupun itu sempat ada pertentangan lah ya. Iya. Karena kan orang tua juga tetap maunya gue kan IT dulu teknik informatika, jadi maunya tetap di teknik informatika gitu. Nah gue itu bohong gitu, maksudnya untuk gue pindah ke Jakarta
diam-diam itu berbohong lah. Gue jual handphone Flexi. Terus Flexi zaman dulu. Iya zaman dulu tuh Flexi untuk beli tiket kereta api. Dan gue ke rumah keluarga gue yang ada di Jakarta ini, ke rumah kakaknya bokap ya. Nah di situ tuh momen yang sebenarnya itu tuh pengambilan keputusan krusial tuh. Tapi lu bayangin kalau waktu itu gue tetap gak pindah, gue nggak bohong ya, gue nggak pindah, gak akan ada Kemal yang sekarang nih, yang stand up comedian yang nggak ada. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Iya, ya? jadi gue tetap di Surabaya, pasti gedenya di Surabaya. Gue akan jadi anak IT aja. Oke. Mungkin gue kan meretas lo, akun lo kayak ini adut insomnia nih. Gue retas. Ngapain gue udah retas ada. Iya. Akunnya followersnya nanggung. Iya, mas akun KPU bisa diretas tuh. Oh, lu pengen KPU. Ada KPU waktu itu diretas. Oh iya. Iya. Jadi kelompok penerbang umat kan maksudnya. Iya benar, iya. Benar, bagus nyapunya bagus. Tapi gini kalau coba ngomong kayak Pak Kemal mau ngakuin dosa, maafin Kemal bla 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 misalkan gitu. Ya intinya adalah maafkan sudah berbohong almarhum papa. Sudah berbohong karena diam-diam pindah ke Jakarta, itu kuliah di IKJ lagi kan. Oh iya. Yang mana kampusnya cukup hardcore juga di saat itu. Dan saya merasakan tidak murah. Dan ya tidak murah dan juga saya merasakan kehardcorean IKJ itu pada saat itu karena memang masih hardcore-hardcore-nya. Jadi ya intinya adalah itu dosa karena berbohong, tapi jadinya itu yang menentukan masa depan gue kayak sekarang gitu. Jadi buat papa itu sebuah kebohongan besar, tapi justru yang mendorong aku untuk bisa jadi Kemal Palevi yang sekarang. Ya itu sih kebohongan. Karena sekarang bokap itu semua udah tahu kebohongan gue. Gue yang kerokok, gue tiba-tiba ketawa ciuman sama orang, cewek gitu. Itu tuh tahu semua. Iya. Gitu. Jadi ya karena tadi bokap bebas itu, makanya pengakuan dosa itu sebenarnya paling krusial ada gue diam-diam pindah Jakarta itu. Pindah kuliah dari Surabaya ke Jakarta. Karena itu bayangin udah nyiapin uang untuk kuliah di Surabaya, gue tiba-tiba pindah, itu pasti menyakiti hati lah. Cuman ya aku pribadi sudah ini kan udah membuktikan kalau ternyata kalau aku memilih jalan hidupku sendiri justru jauh bisa lebih sukses ketimbang ngikutin kemauan orang tua gitu. Kalau misalkan masih di Surabaya sampai sekarang mungkin udah nggak jadi kayak sekarang, jadinya udah jadi orang IT aja udah gitu. Nah itu sih paling kalau pengakuan dosa, tapi itu pun sebenarnya bukan nggak pengakuan dosa karena bokap pun udah tahu. Dimarahin pun sudah, tapi berdamai pun sudah. Gitu. Atau berarti nggak ada dosa-dosa lain gitu, misalkan pernah nguntit bayaran nggak pernah? Nggak, gue nggak begitu orangnya karena itu tadi, karena kan dibebasin. Maksudnya justru kalau gue bilang kurang uang mau buat nonton bioskop zaman SMA misalkan dikasih. Nggak yang bisa diam-diam gitu ya. Ngumpet, Pak aku mau jalan sama cewek mau nonton bioskop Pak gitu. Butuh uang, oh ya udah. Nah gitu dikasih. Jadinya nggak pernah menyembunyikan apa, ketahuan ngerokok ketahuan. Jadi sebenarnya lebih terbuka ya. Iya, ketahuan bolos, ketahuan gua. Dan akhirnya gua yang dimarahin guru pun orang tua dipanggil udah tahu. Maksudnya jadi udah tahu semua itunya. Dosa-dosa kita tuh udah ketahuan. Misalkan dosa anak muda biasa umum nonton bokep ketahuan. Nonton bokep ketahuan. Ketahuan kan kita zaman nonton bokep kan VCD disimpan dalam lemari. Lemari baju ketahuan. Jadi temen gue nonton bokep ketiduran sampai di mana. Semembosankan apa itu nonton bokep ketiduran? Itu kok bisa gitu? Berarti bosen kan filmnya, emang bosenin. Iya bisa gitu nonton bokep ketiduran. Asli, Maya pulang apa kan VCD ngeluping terus kan dia. Iya. Sampai Maya pulang. Lah, film apa ini? Besok kan nggak boleh main, dicukur gitu-gitu. Nah, gue udah ketahuan juga. Maksudnya kebandelan kita waktu muda itu bokap udah tahu semua. Jadi nggak ada pengakuan dosa lagi. Emang udah dimarahin di hari itu udah. Kalau ke istri? Tidak ada semua. Itu lebih transparan lagi. Oh iya, benar. Aduh, sejauh ini belum ada. Iya. Saya mengaku dosa pun sudah. Paling waktu itu maksudnya bini gue aja tuh. Jadi gue ada waktu kapan tuh ya? Gue tuh anak gue lagi tidur. Anak gue ini lagi tidur, jadi nggak gue susuin. Nah itu aja ternyata. Emang anak udah disusuin, udah bohong ini masih ada jumlah susunya masih sama asinya yang di freezer. Kamu bohong ya? Maksudnya di situ aja gue nyadar bahwa hasil kecil itu aja istri tahu.
Detail. Makanya gue nggak bisa bohong lagi kalau sama istri, udah dia orangnya detail. Iya. Kalau di yang di DM udah nggak ada ya? Ya nggak ada, udah gila, udah ngecek lah dia loh. Gila, dia mungkin lah itu udah. Alhamdulillah juga nih. Kalau gua tadi lo pengakuan apa namanya? Dosa. Gua mau mengaku karena gua berbaik hati memberikan makan anak yatim. Wes, terima kasih. Ya, anak yatim dikasih makan sejuk, terima kasih juga dia ngasih. Wah, sejuk, terima kasih ya. Dan nggak cukup situ aja karena kita mau ngasih apalagi santunan buat anak yatim. Adi ada santunan lagi, alhamdulillah. Ini ada titipan dari hamba Allah. Oh, hamba dari hamba Allah. Berkah ya, Mas. Amin. Hamba Allahnya lu udah ketahuan. Kalau hamba Allah tuh nggak boleh kelihatan fisiknya nama. Lu ketahuan nggak jadi hamba Allah. Emang namanya dari hamba Allah yang lain. namanya hamba. Namanya hamba. Hamba AdSense yang mana ya. Kita salaman dulu ini kita. Terima santunan. Terima kasih ya. Buat hamba Allah, dari hamba Allah untuk anak yatim. Iya, terima kasih. Saya dapat satu. Terima kasih Adit Insomnia. Mantap.